Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Lingga Nugraha. NIM saya 12184812. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek makalah yang kami buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Absensi Pegawai pada Coffee Shop Lain Hati. Latar belakang, sistem informasi absensi merupakan sistem informasi yang sering digunakan untuk mencatat kehadiran seseorang. Selama ini, sistem informasi absensi sering diterapkan pada proses perkuliahan, proses belajar mengajar, dan kehadiran pegawai. Permasalahan 1. Masih menggunakannya sistem pengolahan data absensi manual, sehingga kurang begitu efektif, karena harus mencari berkas-berkas data hadir pegawai. 2. Memungkinkannya terjadi kesalahan dalam pembuatan rekap absen, dikarenakan masih menghitung secara manual. Deskripsi service. Sistem yang akan kami buat adalah sistem pengolahan data absensi berbasis website, di mana sistem ini sudah menggunakan penyimpanan database untuk menyimpan data absensi pegawai, sehingga data tersebut tersimpan dengan rapih. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pemilik dalam mencari data absensi pegawai. Keuntungan yang diharapkan: 1. Memudahkan dalam pencarian data absen pegawai. 2. Rekapitulasi lebih cepat. 3. Dapat dijadikan dasar untuk penggajian pegawai. Perancangan aktivitas secara global. 1. Analisa desain sistem. Pada tahap ini, kami mempelajari permasalahan yang timbul dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pengolahan data absensi. Kedua, perancangan sistem. Kami merancang serta mendesain sistem yang akan kami buat dalam langkah-langkah operasi, dalam pengolahan data dan prosedur-prosedur untuk mendukung sistem. Ketiga, pembuatan sistem. Kami membuat sistem yang akan kami buat setelah menganalisa dan merancang sistem yang akan kami buat, yaitu sistem pengolahan data absensi. Keempat, pengujian sistem. Kami menguji terlebih dahulu apakah ada masalah yang terjadi pada programnya, serta kesalahan saat membuat sistem. Kelima, penyempurnaan sistem. Pada tahap ini, kami menyempurnakan sistem yang akan kami buat agar tidak terjadi masalah dalam pemakaiannya nanti. 6. Implementasi. Pada tahap ini, kami sudah menerapkan pengolahan data absensi pegawai dengan menggunakan sistem tersebut. Ketujuh, biaya lain-lain. Adapun biaya lain yang mereka keluarkan. Nama saya Sultan Ali Yasin, NIM saya 12184715. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Coffee Shop Lain Hati yang berlokasi di Jalan Bogor Nirwana Residen, Bogor Selatan, Kota Bogor. Berdiri sekitar 1 tahun yang lalu pada tanggal 10 November 2019. Bisnis ini merupakan bisnis keluarga. Coffee Shop Lain Hati buka pukul 10 pagi dan tutup pukul 9 malam. Coffee Shop Lain Hati pun memiliki nama menu yang sangat unik. Di antaranya adalah kopi main hati, es kopi cemburu, es kopi bucin, dan masih banyak yang lainnya. Serta harganya pun terjangkau. Kenapa sang pemilik memberi nama kopinya seperti itu? Karena di Coffee Shop Lain Hati tersebut memang menyusun konsep berbau tentang perasaan dan hati anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Dan nama Coffee Shop Lain Hati pun diambil untuk menarik perhatian masyarakat. Karena dengan nama-nama menarik dan unik tersebut dapat menarik para pelanggan untuk mencoba dan merasakan suasana yang ada dalam Coffee Shop Lain Hati. Selanjutnya, struktur organisasi. Di sini ada pemilik, bendahara, pegawai, kasir, dan barista. Pemilik, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi kerja setiap pegawai serta kelancaran dalam bekerja. Bendahara, yaitu memiliki tanggung jawab merekap dan mengolah data absensi pegawai serta membuat laporan absensi bulanan sebagai data dasar penggajian para pegawai. Kasir, memiliki tanggung jawab dalam melayani segala transaksi. Barista, yaitu memiliki tugas dalam pembuatan minuman. Selanjutnya, proses bisnis. A. Absen. Pegawai datang ke tempat kerja pada pukul 10 pagi, lalu mengambil data absen yang telah dibuat oleh pemilik. Kemudian pegawai menandatangani data absen tersebut sebagai tanda bukti hadir pada saat itu. B. Tanda bukti hadir.
Setelah pegawai menandatangani data absen, pegawai langsung memberikannya ke bendahara. C. Rekapitulasi data absen. Setelah semua pegawai menandatangani data absen, kemudian bendahara merekap semua data absen para pegawai untuk dijadikan dasar laporan penggajian. D. Laporan absen pegawai. Bendahara akan membuat laporan absen pegawai serta mengolah data absen sebagai dasar pembuatan data penggajian sesuai dengan data kehadiran pegawai. Selanjutnya, activity diagram. Di sini titik awal berada di pegawai, yaitu pegawai datang ke tempat kerja, lalu mengambil data absensi, lalu menandatangani data absensi, lalu memberikan data absensi hadir ke bendahara. Selanjutnya, bendahara akan menerima data absensi pegawai, lalu akan merekap data absensi pegawai tersebut, membuat laporan absensi pegawai dan memberikan absensi pegawai kepada pemilik. Selanjutnya, pemilik menerima absensi pegawai. Di situ titik akhir dari activity diagram ini. Saya akan membahas analisa kebutuhan sistem. Dalam pembuatan sistem, tentunya harus menganalisa sistem yang akan dibuat. Berikut analisa sistem yang akan dibuat merupakan bagian kerja. 1. Admin atau pemilik bendahara. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan pemilik. A. Admin bisa melakukan login. B. Admin bisa mengelola data pegawai. C. Admin bisa mengelola data absensi. D. Admin bisa membuat laporan absensi pegawai. E. Admin bisa melihat hasil laporan pegawai. F. Admin bisa melakukan data kehadiran pegawai. G. Admin bisa melakukan pegawai. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan pegawai. Pegawai bisa melakukan login, pegawai bisa melakukan absen, pegawai bisa melihat data absensi, pegawai bisa melakukan logout. Skenario use case. Use case name melakukan login. Requirements, user harus melakukan login. Goal, user dapat masuk ke halaman admin masing-masing. Condition, user belum melakukan login. Post condition, user sudah masuk ke halaman login. Violate and condition, gagal masuk ke halaman login. Primary action, user atau pegawai dan admin. Main flow and basic pack, user masuk ke halaman login. User mengisi form login. Sistem mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. Jika ada, diarahkan ke halaman admin. Jika tidak, ada memberikan pemberitahuan login gagal. Use case name mengelola data absensi. Requirements, bendahara dapat mengelola data absensi. Goal, bendahara dapat menambah, mengubah, dan menghapus data absensi. Precondition, bendahara sudah masuk ke halaman utama pegawai. Dan mengelola data pegawai. Goals, bendahara dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai. Violate and condition, data gagal ditambah, diubah, dan dihapus. Primary actor, bendahara. Main flow and basic pack, bendahara masuk ke halaman utama. Data pegawai, bendahara dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai. Jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Laporan absensi. Use case name laporan absensi. Requirements, admin dapat melihat laporan absensi pegawai. Goals, admin dapat menambah, mengubah, menghapus data laporan. Precondition, admin sudah masuk ke halaman utama data laporan absensi. Post condition, laporan bulanan berhasil ditambah, diubah, dan dihapus. Violate and condition, data gagal ditambah, diubah, dan dihapus. Primary actor, admin, bendahara, dan pemilik. Main flow and basic pack, admin masuk ke halaman utama laporan absensi. Admin dapat mengubah, menghapus, dan laporan bulanan. Jika berhasil, data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Melakukan absensi. Use case name melakukan absensi. Requirements, pegawai dapat melakukan absen. Goals, pegawai dapat menambah dan menghapus. Precondition, pegawai sudah masuk ke halaman login. Post condition, data absen berhasil ditambahkan. Violate and condition, data gagal ditambahkan dan dihapus. Primary actor, pegawai. Main flow and basic pack, pegawai masuk ke halaman absen. Pegawai dapat menambah dan menghapus data absen. Jika berhasil akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data.
Nama saya Derajat Dito Wijaya, NIM saya 12184944. Saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang desain basis data Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada pegawai. Pegawai itu bisa mengambil cuti. Di dalam cuti itu ada tanggal selesai, tanggal mulai, lalu ada nomor induk pegawai dan keterangan. Lalu pegawai juga bisa melakukan absensi. Di dalam absensi itu ada nama, nomor induk pegawai, keterangan hadir, tanggal, jumlah keterangan hadir, sakit, alfa, dan cuti. Di dalam pegawai itu juga ada username, password, lalu ada admin itu membuat laporan absensi. Dalam laporan absensi itu ada jumlah hadir, keterangan, nomor induk pegawai, tanggal. Di dalam admin juga ada username dan password. Selanjutnya itu adalah Logical Relational Structure atau LRS. Di sini ada pegawai, username, password. Di dalam pegawai itu ada username, password. Kalau pegawai itu bisa melakukan cuti. Di dalam cuti itu ada nomor induk pegawai. Di sini nomor induk pegawai itu foreign key. Di bawahnya ada keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai. Lalu pegawai juga bisa melakukan absensi. Di dalam absensi itu ada nama, nomor induk pegawai. Di sini itu primary key. Hadir, tanggal, jumlah hadir, sakit, alfa, dan cuti. Lalu admin, di dalam admin itu username dan password. Adalah admin melakukan laporan absensi. Di dalam laporan absensi itu ada jumlah hadir, keterangan, nomor induk pegawai. Di sini foreign key, lalu tanggal. Selanjutnya saya membacakan spesifikasi file. Membuat database membutuhkan spesifikasi file yang diperlukan untuk membangun database tersebut. Spesifikasi file yang kami buat diantaranya: A. Spesifikasi file user, nama file user, akronimnya user MYD, fungsi untuk menyimpan data user, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file, file master, akses file, random, media, hard disk, panjang record 59 byte, file key-nya known, software MySQL. Contoh tabel spesifikasi user. Di sini ada elemen data, akronim, tipe, ukuran, dan keterangan. Di elemen data itu ada username, password, akronimnya username dan password, tipenya varchar, ukurannya 20 dan 20. B. Spesifikasi file absensi. Nama file absensi, akronimnya absensi MYD, fungsi untuk menyimpan data absensi, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file, file master, akses file random, media, hard disk, panjang record 40 byte, field key-nya NIP atau NIP, nomor induk pegawai, software MySQL. Contoh tabel spesifikasi file absensi. Ada elemen data, akronim, tipe, ukuran, dan keterangan. Yang pertama ada nama, akronim username, tipenya varchar, ukuran 20. Yang kedua NIP, nomor induk pegawai, akronimnya NIP juga, tipenya integer, ukurannya 10, keterangannya primary key. Yang ketiga ada hadir, akronimnya hadir, lalu tipenya integer, ukurannya 5. Yang keempat ada tanggal, akronimnya tanggal, tipenya date, ukurannya 10. Yang kelima ada jumlah hadir, elemen datanya jumlah hadir, akronimnya jumlah hadir, tipenya integer, ukurannya 10. Lalu elemen data yang keenam itu ada sakit, akronimnya sakit, tipenya integer, ukurannya 5. Yang ketujuh alpha, akronimnya alpha, tipenya integer, ukurannya 5. Yang ke-8 itu cuti, akronimnya cuti, tipenya integer, lalu ukurannya itu 5. Yang C, spesifikasi file cuti. Nama file cuti, akronimnya cuti MYD, fungsi untuk menyimpan data cuti, organisasi file, indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses file random, media, hard disk, panjang record 97 byte, field key-nya known, software MySQL. Contoh tabel spesifikasi file cuti. Pertama ada elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Pertama itu elemen datanya NIP, nomor induk pegawai, akronimnya NIP, nomor induk pegawai juga, tipenya integer, ukurannya 10, keterangannya foreign key. Yang kedua ada keterangan, nomor keterangan varchar, ukurannya 5. Yang ketiga tanggal mulai, akronimnya tanggal mulai, tipenya date, ukurannya 20.
Yang keempat, tanggal selesai, akronimnya tanggal selesai, tipenya date, ukurannya 10. Lalu yang D, spesifikasi file laporan absensi. Nama file laporan absensi, akronim laporan absensi, MYD, fungsi untuk menyimpan laporan absensi, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file, file master, akses file random, media hard disk, panjang record 97 byte, file key-nya known, software MySQL. Contoh spesifikasi table, spesifikasi file laporan absensi. Sama seperti tadi, elemen data, akronim, tipe, ukuran, dan keterangan. Yang pertama ada jumlah hadir, akronim jumlah hadir, tipenya integer, ukuran 10. Yang kedua, NIP, nomor induk pegawai, akronimnya nomor induk pegawai juga atau NIP, tipenya integer, ukuran 10, keterangannya foreign key. Yang ketiga, ada keterangan, akronimnya keterangan, tipenya varchar, ukuran 20. Yang keempat, ada tanggal, akronimnya tanggal, tipenya date, ukurannya 5. Yang keempat, struktur kode. Terdapat struktur kode untuk pembuatan primary key, diantaranya struktur kode pegawai, pemilik. Berikut struktur kode masing-masing primary key. Yang A, struktur kode pegawai. Di sini ada X, 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 X. Itu untuk kode pegawai. Dan 0, 0, 0, 0 itu untuk kode tahun. Lalu yang ke bawahnya ada HMKU, itu kode pegawai. Untuk 7024 itu untuk tahun. Keterangan kode pegawai yang menunjukkan pegawai, tahun pegawai, pembuatan. Yang B, struktur kode pemilik, X, 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 X. Yang ada 4 X itu untuk kode pemilik, lalu 0, 0, 0, 0, kosongnya ada 4 itu untuk tahun. Lalu ada PSTK itu kode pemilik, 9147 itu tahun. Keterangannya kode pegawai, kode pemilik yang menunjukkan pemilik, tahun pemilik pembuatan. Desain antarmuka, halaman form login. Sini pegawai harus memasukkan username dan password baru bisa masuk ke dalam form utama. Terus kedua, form utama di sini ada dashboard, terus data cuti. Bila ingin karyawan ingin cuti, dia bisa mengajukan cutinya. Terus absen harian, di sini ada keterangan hadir, tidak hadir. Ini hadir, lalu absen. Terus ada pengajuan cuti di sini, alasan pengajuan cutinya apa, jumlah harinya berapa. Terus data cuti, dia bisa lihat data cutinya, belum dikonfirmasi atau sudah dikonfirmasi. Setelah itu bisa logout. Untuk admin sendiri pun sama seperti karyawan tadi, sebelum masuk ke halaman utama mereka harus memasukkan username dan password. Setelah itu admin akan ditampilkan form utama. Di sini ada data karyawan seperti biodatanya, terus di sini ada data cuti karyawan. Bila karyawan menginginkan cuti, mereka akan ditampilkan dan harus konfirmasi oleh admin. Terus data absen karyawan, di sini admin bisa melihat karyawan siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Terus di sini pun ada bisa ditambah akun karyawan. Mereka harus mengisi full name, terus username untuk masuk websitenya dan passwordnya, dan admin pun bisa logout. Struktur organisasi di sini login, pegawai ada home, absen, setting, dan logout. Admin, home, data absen, data pegawai, laporan absensi bulanan, logout. Pengujian. Skenario pengujian. 1. Mengosongkan semua data login, lalu langsung mengklik tombol login. Test case, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan maaf username dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, terangan valid. Untuk yang kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password. Kemudian klik tombol login. Username diisi, password kosong. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal, salah memasukkan password. Sesuai harapan, valid. Untuk yang ketiga, hanya mengisi password
dan mengosongkan username. Kemudian klik tombol login. Username kosong, password diisi. Sistem akan menolak akses dan login akan menampilkan pesan gagal, salah masukkan username. Sesuai harapan, valid. Untuk yang keempat, menginput data login dengan benar, kemudian klik tombol login. Username diisi, password diisi. Sistem akan menerima akses login dan menampilkan menu home program absensi. Sesuai harapan, valid. Pemeliharaan, spesifikasi dan kebutuhan. Spesifikasinya sistem operasi, kebutuhannya Microsoft Windows 7. Prosesornya Intel Core i3, RAM-nya 2GB, hard disk 500GB, layarnya LED 13 inch, keyboardnya keyboard QWERTY, printer inkjet printer, mouse-nya Advanced Optic Tracking, softwarenya bahasa pemrograman PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS, aplikasi pendukung sampai P, ID Sublime, DBS, PHP MyAdmin. Penutup, kesimpulan. Dengan adanya website pengolahan data absensi pegawai ini dapat mempermudah pegawai dalam melakukan absensi dan mengolah data absensi tersebut serta memudahkan dalam pembuatan laporan absensi pegawai. Saran, sistem informasi yang digabung dapat terus dikembangkan lebih lanjut sehingga informasi yang disajikan dapat lengkap. Serta untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti menambahkan, mengupdate fitur pada sistem, mengolah data pada sistem, dan mengevaluasi sistem pada setiap waktu tertentu. Demikian presentasi kami. Bila ada salah kata ataupun yang kurang, kami mohon maaf. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.